Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membuat konten mengenai harapan-harapan saya pada tahun 2021. Nah, pada hari ini adalah tanggal 31 Desember 2020 dan sekarang sudah jam 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Dengan hitungan jam 5 jam lagi kita akan menuju tahun baru pergantian tahun, yaitu tahun 2021. Nah, dengan bergantinya tahun, pasti semua orang mempunyai harapan-harapan yang ingin dicapai di tahun baru, yaitu tahun 2021 nantinya. Salah satunya adalah saya sendiri yang pasti mempunyai harapan dan cita-cita yang ingin saya capai pada tahun 2021. Ya, meskipun cita-cita itu menurut saya terlalu tinggi apa yang saya harapkan, tetapi saya yakin dengan apa yang saya cita-citakan dan saya akan bekerja keras di tahun dan bekerja cerdas di tahun 2021 ini untuk mencapai apa yang saya harapkan, yang mungkin saya nilai itu terlalu tinggi tujuan saya, tetapi tadi saya yakin bahwa kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan membantu untuk mewujudkan cita-cita dari kita semua apabila kita sudah berusaha atau berikhtiar. Nah, melihat sebelumnya kembali ke tahun 2020, pada tahun ini mungkin menjadi suatu titik balik bagi saya, ya kan, karena ini merupakan tahun yang bersejarah bagi saya, karena saya telah memutuskan, mungkin ini keputusan yang cukup kontroversial yang selama saya lakukan selama saya hidup di dunia ini. Sekarang saya sudah berusia 31 tahun dan tahun depan saya sudah 32 tahun, bahwa saya memutuskan untuk keluar dari salah satu perusahaan yang mungkin perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Nah, tetapi saya memutuskan keluar dan saya memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha, dan meskipun banyak sekali yang diberikan kepada perusahaan terbesar ini, diberikan kepada saya, dan saya tidak lupa dan saya juga cukup berterima kasih apa yang telah diberikan selama ini, dan saya sudah mengabdi selama 6 tahun di perusahaan besar ini. Dan memang sebelumnya saya sudah bekerja di tempat lain dan dijumlah dengan perusahaan besar selama 10 tahun atau 9 tahun, tetapi ini merupakan pencapaian terbesar saya dalam 6 tahun terakhir ini bekerja di salah satu perusahaan yang terbesar. Dan perusahaan ini sudah memberikan saya banyak sekali mungkin materi dan kesejahteraan, baik itu dari segi gajinya, tunjangan, dan mungkin bonus-bonus lainnya, yang akhirnya saya bisa membeli apapun
uh, sesuai dengan apa yang saya hasilkan di saat saya bekerja di perusahaan besar ini. Nah, namun saya berpikir ada yang sudah tidak cocok lagi karena idealisme saya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya keluar, baik itu masalah yang ada, budaya yang ada di lingkungan kerja, dan mungkin sistem kerjanya, dan juga mungkin berkaitan juga prinsip yang ada di dalam pribadi saya yang mengakibatkan saya memutuskan untuk keluar. Dan keputusan saya keluar itu memang cukup berat, dan tetapi meskipun cukup berat itu sudah saya pertimbangkan sejak jauh-jauh hari, bahkan 1-2 tahun sebelumnya saya sudah berencana untuk keluar. Dan pada tahun inilah menurut saya merupakan suatu keputusan yang mungkin tepat menurut saya untuk saya keluar dari perusahaan ini. Dan meskipun saya keluar, mungkin bisa saya katakan saya mangkir dari perusahaan ini, namun saya tidak meninggalkan satupun kesalahan yang ada di perusahaan ini. Dan mungkin kalau di perusahaan ini saya mungkin banyaklah pegawai-pegawai yang dikeluarkan karena melanggar aturan dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak ada pelanggaran atau hal-hal lainnya yang melanggar hukum, dan itu murni karena masalah idealisme tadi yang mengakibatkan saya keluar dari perusahaan ini. Nah, ini adalah merupakan tahun titik balik di mana saya 360 derajat hidup saya berubah, kan? Dan itu ya memang sudah keputusan saya, dan akhirnya saya menjadi seorang wirausaha. Dan menjadi seorang wirausaha itu memang tidak segampang yang dipikirkan atau yang digambarkan, bahwa seorang pengusaha itu pasti sukses dan lain sebagainya, punya banyak uang dan lain sebagainya. Nah, memang kalau menjadi wirausaha itu hasilnya bisa lebih banyak dibandingkan menjadi seorang pegawai. Dan itu pun sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah lewat dagang. Dan saya yakin atas apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad yang dituangkan dalam hadis, bahwa suatu saat usaha yang saya lakukan pasti hasilnya lebih banyak jika saya selama ini bekerja menjadi seorang pegawai. Nah, itulah yang menjadi keyakinan saya, meskipun memang tidak semudah apa yang diharapkan, apalagi saya keluar dalam kondisi pandemi yang mana terjadi penurunan daya beli masyarakat dan juga perekonomian yang sedang menurun. Nah, ini yang mungkin tantangan terbesar bagi saya, dan saya juga berpikir saya keluar dari perusahaan yang besar ini di saat pandemi itu merupakan suatu yang mungkin berat sekali. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bantuan, baik itu rezeki dari manapun. Akhirnya saya bisa survive dan bisa hidup sampai sekarang. Dan saya juga keluar meninggalkan banyak tanggungan, salah satunya adalah utang-utang. Dan alhamdulillah saya selama ini bisa membayar utang-utang itu tanpa ada tunggakan sama sekali, karena tadi itu Allah memberikan rezeki, hal yang tidak terduga apabila kita memang mempunyai niat untuk melakukan suatu yang terbaik. Dan membayar utang itu adalah
niat untuk melakukan sesuatu yang baik, karena apabila kita membayar hutang dengan tepat waktu, lancar, maka insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak membayar, maka rezeki kita akan dipersulit, dan bahkan kita bisa digugat secara perdata, pidana, bahkan di akhirat nanti kita digugat oleh malaikat, oleh Allah jika kita tidak membayar hutang. Nah, itulah pada tahun 2020 ya, memang ini titik balik saya, dan memang berat, dan usaha-usaha yang saya jalani tidak semuanya bisa menghasilkan, dan bahkan ada yang saat ini sudah saya tutup karena mungkin di saat pandemi ini orang-orang takut atau berpikir dua kali untuk mengeluarkan uang lebihnya untuk mengeluarkan untuk hal-hal konsumtif dan lainnya. Mungkin itu mereka berpikir dua kali karena memang daya beli pada saat ini semua semakin menurun. Nah, itu yang mengakibatkan usaha pada tahun 2020 ini memang tidak begitu bagus hasilnya. Nah, tapi pada tahun 2021 nantinya saya berharap saya bisa mencapai apa yang saya cita-citakan yang belum tercapai pada tahun 2020 ini, dan diantaranya adalah yang pastinya saya ingin membayar semua utang-utang, dan saya akan lunasi semua, dan semoga apa yang telah saya katakan ini bisa disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa lunas semua. Dan yang kedua adalah saya baru saja fokus di YouTube, karena channel YouTube saya, Bung Tommy Channel ini sudah dimonetisasi, dan insya Allah saya akan terus berkarya dan berkreasi melalui channel YouTube saya ini. Dan saya berharap dari channel YouTube ini juga memberikan hasil yang cukup besar, dan menurut teman-teman yang sudah mempunyai channel YouTube, mereka bercerita bahwa memang hasilnya luar biasa jika kita selalu rajin dan rutin untuk berkarya dan berkreasi melalui YouTube ini. Dan saya ingin penghasilan saya pada tahun 2020 itu adalah minimal sebesar 10 juta. Dan artinya apa yang saya kerjakan selama saya berwirausaha di tahun 2021, hasilnya bisa lebih besar ketika saya bekerja menjadi pegawai di salah satu perusahaan terbesar itu. Dan selain itu saya ingin mengembangkan cita-cita saya, salah satunya adalah untuk masuk ke dunia politik kembali. Dan memang sebelumnya saya sudah pernah masuk ke dunia politik, dan saya ingin membuat partai sendiri, dan kemarin sudah terbentuk logo dan juga sudah ada namanya, tetapi mungkin belum bisa saya publikasikan karena itu merupakan suatu rahasia. Nah, itulah 3 harapan saya yang mungkin akan saya kejar pada tahun 2021, yaitu melunasi semua hutang, dan yang kedua adalah saya ingin berpenghasilan minimal 10 juta per bulan, dan yang ketiga adalah membuat partai politik baru. Nah, mungkin itu harapan-harapan saya pada tahun 2021, dan teman-teman semua pasti juga punya harapan yang hampir sama dengan saya, dan semoga bisa tercapai. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf, saya pamit dulu, sampai jumpa di channel
channel saya lainnya. Saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021.